Selamat sore semuanya, selamat pagi, siang, malam, tergantung Bapak Ibu melihat video ini di jam berapa. Saya Ian Gabriel akan mempromosikan tentang Perpustakaan Umum Kota Banjar, berbagai kegiatannya, apa saja layanan kami, dan kami akan promosikan dalam PowerPoint ini. Mungkin sebelumnya kita akan lebih pelajari dulu tentang apa sih perpustakaan gitu ya. Kenapa perpustakaan itu penting? Karena perpustakaan itu merupakan salah satu pilar dalam dunia pendidikan dan masuk di Indonesia Emas 2045, poin yang pertama ya tentunya. Dan tanpa ada perpustakaan maka tidak ada generasi bangsa yang berkualitas dan tidak ada tempat belajar yang lain selain hanya di sekolah saja. Lalu tidak hanya sebagai tempat pendidikan dan penelitian, kita juga bisa berekreasi dan memakai berbagai fasilitas yang ada di perpustakaan, mulai dari layanan VR, AR kalau ada, tapi di Banjar belum ada ya Bapak Ibu. Untuk multimedia ada komputer yang bisa digunakan secara gratis. Bapak Ibu bisa pakai untuk mengerjakan tugas, untuk melakukan edit video, edit foto, atau Canva, desain grafis dan sebagainya. Bisa gunakan komputer yang ada di perpustakaan Banjar. Diharapkan teman-teman bisa merasakan dan menggunakan fasilitas yang sudah ada di perpustakaan Kota Banjar. Mungkin saya jelaskan secara singkat di Perpustakaan Kota Banjar. Mulai tahun 2003 adalah menjadi bagian dari Dinas Pendidikan dengan bidang tersendiri perpustakaan. Jadi masih belum dinas sendiri ya Bapak Ibu. Saat Kota Banjar berdiri tahun 2003, perpustakaan masih menjadi bagian dari Dinas Pendidikan. Sejak tahun 2009, sudah lepas ya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan berdiri sendiri menjadi kantor. Jadi belum dinas, masih kantor kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi. Nah, mulai tahun 2017 sudah naik tingkat nih Bapak Ibu dari Dinas Karsip menjadi Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kota Banjar. Sedangkan dokumentasi yang dari 2009 dipindahkan ke salah satu bidang di Diskominfo Bapak Ibu. Dan pada akhirnya tanggal 17 Maret tahun 2023 maksud saya, perpustakaan sudah punya gedung tersendiri yang sebelumnya ini adalah bekas dari Banjar TV ya Bapak Ibu gedungnya. Jadi perpustakaan sejak 2017, namun dengan bantuan dari DAK Perpustakaan Nasional, dana alokasi khusus ya, tahun 2021 bulan Desember kita mengajukan ke Perpustakaan Nasional. Tahun 2022 bulan Juni tepatnya sudah mulai dibangun di tanah yang sudah ditentukan Ibu Wali Kota waktu itu. Dan akhirnya di 17 Maret 2023 gedung selesai dan sudah diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional yaitu Bapak Syarif Bando pada waktu itu. Sedangkan untuk visi misi perpustakaan sama seperti dinas yang lainnya mengikuti visi misi Kota Banjar yaitu dengan iman dan takwa kita wujudkan Kota Banjar yang bersih pemerintahannya, sejahtera masyarakatnya, asri lingkungannya, menuju Banjar agropolitan. Nah, ini saya sebutkan beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan. Mungkin terlihat atau ketutupan video sedikit ya Bapak Ibu di situ. Ada ruang baca tentunya dan juga koleksi buku. Ada ruang multimedia itu ruang komputer yang bisa digunakan secara gratis. Dan juga ada ruang auditorium Bapak Ibu. Jadi ruangan besar yang baru yang ada satu-satunya ya kalau boleh saya ngomong di Kota Banjar yang bisa digunakan oleh berbagai masyarakat secara gratis, apalagi hubungannya tentang kegiatan literasi gitu ya Bapak Ibu. Itu untuk ruangan dan fasilitas. Untuk layanan, kita punya layanan wisata baca, dan juga ada layanan situletik atau kelas belajar gratis selama liburan sekolah Bapak Ibu. Di gambar situ, layanan wisata baca itu untuk anak SD, anak TK PAUD, SMP juga. Untuk kelas belajar gratis ini untuk umum. Untuk yang di foto ini Bapak Ibu bisa lihat ini sedang ada kelas bahasa Korea untuk 5 sesi selama liburan sekolah. Nah, keunggulan di perpustakaan kami ada 4 inovasi besar. Tadi sudah 2 yang disebutkan ya, wisata Bali atau wisata baca dan literasi, dan situletik, mengisi waktu liburan satik atau mengisi waktu liburan satik dengan kelas belajar di perpustakaan. 2 yang lainnya yaitu Angling Dharma atau angkutan literasi keliling dalam rangka mencerdaskan anak. Dalam artian perpustakaan keliling ya Bapak Ibu, tapi tidak hanya perpustakaan keliling yang diam saja, kita buat kegiatan yang lebih seru supaya anak-anak datang ke perpustakaan keliling.
Lalu ada juga inovasi Si Meong Manis, asiknya mendengarkan dongeng untuk anak dan disabilitas. Ini adalah inovasi yang paling baru dari kami. Kami merekamkan suara dari pejabat-pejabat, suara dari guru, siswa yang berprestasi untuk membaca dan direkam suaranya dari buku cerita anak. Nah, rekaman suara tersebut dimasukkan Google Drive dan dihubungkan dengan QR Code. Jadi nanti pengunjung yang datang ke perpustakaan dan ingin membaca atau ingin mendengarkan audiobooknya, QR Code-nya sudah terpasang di sampul bagian depan, bisa langsung di-scan dan diputar suaranya. Nah, ini adalah salah satu review dari pendamping atau guru dari TK Anggrek yang pernah berkunjung mengikuti salah satu kegiatan kami, yaitu wisata baca dan literasi. Bisa dilihat di sini, beliau sangat antusias dan sangat senang. Begitu juga anak-anak yang datang juga sangat senang. Mereka ingin untuk berkunjung kembali ke perpustakaan, Bapak Ibu. Nah, untuk fasilitas dan layanan yang kami punyai secara digital dan secara fisik ya Bapak Ibu, untuk secara digitalnya adalah e-Pusda Kota Banjar. Ini bisa di-download di Play Store secara gratis, daftarnya juga gratis, pinjam bukunya juga gratis. Untuk koleksi fisik, kami tentunya punya buku, berbagai buku dari buku umum, buku sejarah, buku referensi yang tidak bisa dipinjam, contohnya atlas seperti yang digambar, dan sebagainya. Ini adalah salah satu inovasi kelas pelayanan yang ada di perusahaan Kota Banjar. Nah, kalau tadi udah dijelaskan, salah satunya itu ada kelas belajar ruang Korea. Gitu ya, di situ kebetulan saya sendiri yang mengajarkan di kelas Korea dasar ya Bapak Ibu. Saya juga nggak terlalu bisa bahasa Korea, tapi ya untuk teman-teman yang baru belajar saya bisa ngajarin untuk ngawalin gitu supaya mereka bisa lanjut belajar dari buku atau belajar ke kelas les yang lebih tinggi tingkatannya. Lalu di situ juga ada kelas musik, Bapak Ibu pernah di auditorium kita bekerja sama dengan salah satu studio, mereka ingin dipromosikan tempat lesnya, mereka akhirnya membuat kelas gratis, kelas musik gratis di auditorium. Jadi setelah mereka mengikuti kelas musik, pesertanya bisa mengikuti les privatnya di studio musik mereka. Nah, di situ juga ada kelas komputer Bapak Ibu tahun 2023 bulan Juli kami membuat kegiatan kelas komputernya itu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu Januari kemarin kita membuat khusus PowerPoint tapi yang lebih tinggi. Dan pada Juli kemarin tahun 2024 kita membuat kelas khusus Excel yang lebih advance dengan rumus formula yang lebih kompleks tapi tidak memusingkan gitu ya Bapak Ibu. Lalu di situ juga ada kelas keterampilan, di situ kita pernah buat kelas dari stick es krim, lalu juga ada origami dan juga permainan tradisional juga ada di sana. Nah, yang dua bawah ini ada wisata baca dan perpustakaan keliling itu layanan wisata baca tentunya WBL, wisata baca dan literasi, wisata Bali, dan juga perpustakaan keliling yang anak-anak di situ bisa dilihat selagi bawa kertas mewarnai yang sudah diwarnai. Jadi ada kegiatannya, nggak cuma diam aja perpustakaan kelilingnya atau mobilnya gitu, tapi ada kegiatan seru yang bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, untuk pinjam buku di perpustakaan Kota Banjar, ini salah satu caranya. Tentunya syarat utama adalah harus punya kartu anggota, Bapak Ibu. Nah, kartu anggota itu tinggal bawa NIK saja, terus ngisi formulir pendaftaran, foto di tempat. 5 menit sampai 10 menit tergantung keramaian pendaftar waktu itu, maka kartu langsung sudah jadi, Bapak Ibu. Kalau lagi sepi 5 menit sudah jadi, tapi kalau ada antrian mungkin bisa jadi 10 menit atau bisa jadi ya maksimal 30 menit Bapak Ibu. Pernah ada PKK bareng mendaftar itu bisa lebih lama lagi 1 jam karena memang sekali daftar langsung 50 orang Bapak Ibu yang inputnya hanya 2. Tapi secara garis besar kalau hari biasa 5 menit 10 menit sudah selesai. Nah, nanti udah dapat kartunya, contohnya ada di tampilan PowerPoint. Ini ada Ibu Nina Herlina, saya sensor fotonya gitu ya Bapak Ibu. Dan NIK-nya. Kartunya seperti ini, bisa buat pinjam buku 3 eksemplar ya Bapak Ibu. 3 judul atau 3 eksemplar untuk 1 minggu. Kalau mau pinjam buku 1 judul 3 eksemplar, judul yang sama 3 eksemplar juga nggak apa-apa.
Cuman kayaknya jarang ya seperti itu. Biasanya mah lebih baik daripada minjemin ke anak-anak muridnya, setiap guru nyuruh anaknya yang bikin kartu, pinjam sendiri-sendiri, seperti itu. Nanti setelah 1 minggu selesai, bisa dikembalikan. Kalau belum selesai pun nggak apa-apa, bisa didatang lagi, nanti diperpanjang di perpustakaan. Untuk jadwal buka kami, yaitu di Senin Kamis, jam kantor Bapak Ibu jam 8 sampai jam 3 sore. Hari Jumat karena Jumatan ada lebih 30 menit. Sedangkan Sabtu Minggu dari jam 8.30 sampai jam 12, setengah hari saja. Tapi kita buka setiap hari ya Bapak Ibu. Nah, kita wujudkan generasi emas 2045 yang penuh harapan dengan perpustakaan, apalagi perpustakaan Kota Banjar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, sampai ketemu lagi di perpustakaan. Saya Ian Gabriel, pamit undur diri. Selamat tinggal.